Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh pengaplikasian sistem di dunia teknik kimia adalah proses titrasi. Di dalam suatu industri, untuk membuat dan untuk menentukan kadar zat dalam suatu produk tidak terlepas dari proses titrasi. Titrasi adalah suatu proses dalam analisis volumetrik di mana suatu titran atau larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya diteteskan melalui buret ke larutan lain yang dapat bereaksi dengannya yang belum diketahui konsentrasinya, sehingga tercapai titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Asam basa dimanfaatkan secara luas baik dalam bidang pendidikan, teknologi pertanian, maupun industri. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu asam atau basa dengan menggunakan larutan asam atau basa standar yang diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa dilakukan dengan meneteskan titran ke dalam titrat secara perlahan-lahan sambil diaduk hingga terjadi perubahan warna indikator atau tercapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Indikator yang digunakan harus dipilih sedemikian rupa sehingga perubahan warna terjadi dekat dengan titik ekivalen. Di dalam sebuah sistem, titrasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi loop terbuka dan titrasi loop tertutup. Titrasi konvensional atau loop terbuka adalah metode analisis kimia yang melibatkan penggunaan larutan standar untuk mengukur konsentrasi suatu zat dalam sampel. Penentuan konsentrasi dengan metode titrasi loop terbuka sudah dikenal sejak lama. Diagram alir titrasi loop terbuka dengan larutan vitamin C serta indikator PP sebagai input dan larutan yang telah mencapai titik ekivalen sebagai output. Pada diagram alir yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa sistem open loop pada titrasi konvensional, tindakan kontrol ditentukan sebelumnya dan tidak ada umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki atau mengoreksi output, sehingga input tidak mempengaruhi output. Dalam sistem titrasi konvensional, volume larutan basa yang ditambahkan ke larutan vitamin C tidak diatur atau dikendalikan secara otomatis. Kemudian menambahkan larutan basa secara manual dengan menggunakan buret. Praktikan menambahkan larutan basa secara bertahap sambil mengamati perubahan warna. Ketika warna larutan berubah sesuai dengan titik akhir yang diinginkan, praktikan menghentikan penambahan larutan basa. Namun, ada banyak kekurangan yang perlu dipertimbangkan pada titrasi loop terbuka. Di antaranya, 1. Kesalahan dalam membaca volume dengan tidak akurat atau mengambil sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil titrasi. 2. Pembacaan titik akhir titrasi seringkali subjektif dan dapat bervariasi antara analitis. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil. 3. Analitis kurang cermat dalam mengamati perubahan warna, yang menyebabkan titik akhir titrasi tidak akurat. 4. Kesalahan atau ketidakpastian dalam persiapan larutan standar, sehingga mempengaruhi akurasi hasil titrasi tersebut. Dengan kekurangan dari titrasi loop terbuka tersebut, maka diciptakanlah alat titrator otomatis dengan loop tertutup. Perangkat ini dapat memberikan hasil yang tepat dan berulang dengan mengontrol penambahan reaktan dan memantau reaksi secara real time, sehingga memastikan hasil yang akurat. Titrator otomatis adalah alat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat terlarut dalam sampel dengan menambahkan titran dalam volume yang diketahui dan memantau reaksi kimianya. Rangkaian alat ini memiliki fungsi untuk meneteskan NaOH atau titran pada larutan sampel. Rangkaian ini terdiri dari sebuah stirrer yang digunakan untuk mengaduk larutan sampel. Tabung buret yang digunakan untuk menyimpan titran di bawah tabung buret terdapat selang yang sambung pada solenoid. Solenoid ini yang digunakan untuk mengatur buka tutupnya cairan pada buret untuk masuk dengan larutan sampel. Berikut merupakan kapilari buret. Kemudian, sensor dipasang dengan alat titrator. Alat titrator dan alat magnetic stirrer dihidupkan, kemudian mengatur set point pH
sesuai dengan yang diinginkan dengan menekan tombol EP atau endpoint, kemudian melakukan penginputan pH, kemudian tekan tombol auto. Pada bagian atas tabung buret diisi dengan larutan titran atau NaOH, kemudian tekan tombol start untuk memulai proses titrasi otomatis. Pada proses ini, bagian solenoid katupnya akan terbuka dan tertutup secara otomatis, sesuai dengan kontrol sensor elektroda pH. Ketika pH sudah menunjukkan angka 7, maka solenoid akan tertutup dan proses titrasi selesai. Apabila larutan belum mencapai set point, maka solenoid akan tetap terbuka dan larutan NaOH akan tetap menetes pada larutan sampel. Pada diagram alif tersebut, inputnya berupa larutan NaOH, larutan vitamin C dengan indikator TP dan input set point. Prosesnya berupa pengukuran titrasi, sensor reference elektroda mengukur parameter yang relevan selama titrasi, yaitu pH larutan dan titrasi. Kemudian, prosesnya terdapat umpan balik dan tindakan kontrol. Umpan balik digunakan untuk menghasilkan tindakan kontrol yang sesuai. Umpan balik ini berupa sinyal elektronik yang dikirimkan ke perangkat kontrol atau sistem otomatis. Tindakan kontrol yang dihasilkan oleh umpan balik digunakan untuk mengontrol proses titrasi. Misalnya, ketika pH larutan vitamin C terlalu tinggi, maka tindakan kontrolnya berupa penambahan larutan standar atau larutan NaOH untuk menurunkan pH sehingga solenoid akan tetap terbuka. Output utama dari titrasi otomatis adalah hasil titrasi itu sendiri. Ini dapat berupa volume larutan standar yang ditambahkan untuk mencapai titik akhir titrasi atau hasil konsentrasi yang dihitung berdasarkan volume dan konsentrasi larutan standar. Sistem yang digunakan pada titrasi konvensional atau loop terbuka memiliki banyak kekurangan. Pengembangan alat titrator otomatis dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan memberikan hasil yang tepat dan berulang melalui kontrol penambahan reaktan dan pemantauan reaksi secara real time, terutama dalam titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel.